selamat pagi. Apa kabar bagi kita semua siswa-siswi peserta didik baru yang puji Tuhan boleh datang di lembaga SMA GKST 2 Tentena ini. Dan kita pada hari ini akan membahas mengenai materi PLS, pengenalan lingkungan sekolah secara online untuk tahun ajaran 2020-2021, yaitu mengenai informasi beasiswa dan administrasi keuangan sekolah. Yang menjadi latar belakang materi ini adalah ketika kita datang untuk melanjutkan pendidikan kita tidak terlepas dari yang namanya biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini merupakan kewajiban dari orang tua untuk diberikan kepada lembaga pendidikan sehingga proses belajar mengajar boleh berlangsung dengan baik. Tetapi perlu diketahui bahwa semua siswa-siswi yang hadir pada hari ini memiliki atau berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada yang memiliki orang tua yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata atau memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan baik biaya pendidikan maupun biaya-biaya yang lain. Tetapi di antara anak-anakku sekalian tentu ada yang masuk dalam kategori siswa-siswi yang kurang mampu. Tapi ini bukan menjadi hal yang membuat kita berkecil hati bahwa karena kurang mampu tidak bisa mendapatkan fasilitas yang sama. Semua dilayani dengan baik. Nah, dan juga ketika mulai belajar jangan sampai menjadi tidak semangat karena biaya pendidikan. Nah, lewat materi ini untuk informasi beasiswa, Ibu akan menjelaskan apa yang menjadi hak-hak bagi siswa-siswi yang menempuh pendidikan di SMA GKST 2 Tentena. Mari kita lanjutkan untuk mengenal lebih dalam mengenai materi. Yang pertama adalah mengenai beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Beasiswa ini dikenal dengan Program Indonesia Pintar atau PIP. Dan melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP diberikan bantuan tunai pendidikan kepada anak-anak usia sekolah mulai usia 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, serta program Keluarga Harapan, yatim piatu, penyandang disabilitas, bahkan korban bencana alam atau musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program bantuan siswa miskin atau dulu dikenal sebagai BSM. Siapa penyelenggara program Indonesia Pintar? PIP merupakan kerjasama dari 3 lembaga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kedua Kementerian Sosial, dan yang ketiga Kementerian Agama. Nah, jadi penyelenggara program Indonesia Pintar ini bukan berasal dari sekolah, tetapi sekolah atau lembaga pendidikan hanya sebagai wadah untuk menghimpun data-data siswa-siswi yang memiliki latar belakang kurang mampu dan melalui Dapodik data pendidikan sekolah. Nah, diajukan permohonan untuk kepada 3 kementerian ini untuk memberikan dana PIP.
Siapa saja yang menjadi sasaran utama PIP? Yaitu yang pertama, peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar. Yang kedua, peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus. Kartu Indonesia Pintar ini didapatkan di awal pendidikan, yaitu di usia siswa 6 tahun. Orang tua mengajukan permohonan untuk PIP ke lembaga sosial yang bernaung di bawah Kementerian Sosial. Nah, dengan membawa surat rekomendasi yang berasal dari kantor kelurahan atau desa, orang tua membawa ke Kementerian Pendidikan yang berada di Poso, cabang Kementerian Pendidikan berada di Poso, dan situ diproses sehingga keluarlah yang namanya Kartu Indonesia Pintar. Jadi Kartu Indonesia Pintar ini bukan dibuat dari sekolah. Kemudian sasaran utama PIP yang ketiga adalah peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pelayaran, dan kemaritiman. Untuk bidang-bidang yang lain menjadi pertimbangan khusus. Yang perlu kita ketahui adalah penerima KIP harus terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal SD atau SMP, SMA maupun SMK ataupun non-formal, yaitu lembaga-lembaga pelatihan yang disediakan oleh pemerintah berupa PKBM, SKB ataupun LKP. Yang kedua, KIP harus terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik sekolah, Dapodik lembaga pendidikan. Makanya supaya bisa terdaftar KIP kita, jadi kita harus membawa fotokopi kartu keluarga maupun fotokopi KIP sebagai persyaratan utama untuk menjembatani kita supaya bisa mendapatkan dana PIP. Bagaimana jika siswa yang bersangkutan belum menerima KIP? Pasti kita berpikir bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan dana PIP. Ada solusinya, yaitu siswa dapat mendaftar dengan membawa kartu keluarga sejahtera yang dimiliki oleh orang tua ke lembaga pendidikan terdekat. Jika siswa tersebut tidak memiliki KKS, orang tua juga dapat meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang didapatkan dari RT atau RW dan kelurahan atau desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran untuk mendapatkan PIP. Jadi, ketika anak-anak tidak memiliki KIP, dapat meminta orang tua untuk membuatkan SKTM yang dibuat di kantor kelurahan atau desa. Nah, SKTM ini yang dilampirkan bersama fotokopi kartu keluarga yang menjadi persyaratan untuk bisa didaftarkan di data Dapodik sekolah dan menjadi persyaratan untuk bisa mendapatkan beasiswa dana PIP. Nah, tentu saja hal ini bukan hal yang sulit. Semua siswa berhak untuk mendapatkan. Nah, selanjutnya, beasiswa yang seperti apa yang disediakan oleh sekolah? Mari kita lihat bersama. Beasiswa sekolah. Beasiswa sekolah ini ada dua kategori, dua jenis, yaitu beasiswa prestasi dan beasiswa bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Beasiswa prestasi, tentu saja beasiswa prestasi ini tidak dibatasi hanya siswa yang kurang mampu.
siapa saja siswa yang orang tuanya mampu berhak mendapatkan beasiswa prestasi. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa prestasi ini? Nah, ada 2 jenis beasiswa prestasi, yaitu beasiswa prestasi akademik dan beasiswa prestasi non-akademik. Prestasi akademik itu terdiri dari ketika kita lulus dari lembaga pendidikan sekolah pertama, memiliki nilai tertinggi atau mendapatkan juara. Nah, tentu saja bukan hanya sekadar bilang saya juara 1, tapi harus dibuktikan dengan lampiran sertifikat atau surat keterangan lulus dan lampiran nilai-nilai yang tertentu, nilai-nilai yang menjadi persyaratan untuk bisa mendapatkan beasiswa prestasi akademik. Kemudian prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik ini yaitu berupa prestasi yang didapatkan melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah, yaitu lomba-lomba seperti FLS2N, O2SN maupun olahraga secara berguru. Secara otomatis, apabila siswa-siswa ini mengikuti perlombaan-perlombaan yang sudah saya sebutkan tadi dan masuk dalam tingkat provinsi, dia berhak mendapatkan beasiswa prestasi sebesar 50% dari biaya pendidikan. Apabila siswa yang bersangkutan bisa tembus ke tingkat nasional, dia berhak mendapatkan beasiswa prestasi non-akademik sebesar 75% dari biaya pendidikan. Dan beasiswa ini berlaku untuk 1 tahun ajaran atau 2 semester. Kemudian beasiswa untuk siswa-siswi yang kurang mampu. Nah, pertimbangan bahwa semua siswa-siswi yang datang menempuh pendidikan di lembaga SMA GKST 2 Tentena ini, tetapi karena kondisi orang tua atau kondisi tempat tinggal sehingga membuat anak-anak ini menjadi kesulitan di dalam membayar biaya pendidikan, sehingga lewat kebijakan yang telah diputuskan bersama, Lembaga Pendidikan SMA GKST 2 Tentena memberikan beasiswa untuk siswa-siswi yang kurang mampu dengan pertimbangan yang pertama adalah siswa-siswi yang berasal dari daerah PI atau penginjilan yang sulit atau susah dijangkau, yang aksesnya sangat jauh, sehingga anak-anak ini harus keluar dari kampungnya dan berupaya untuk menempuh pendidikan sampai selesai, yaitu daerah-daerah PI, daerah Wana, Mamo Salato, Rampi, dan lain-lain. Beasiswa yang mereka dapatkan adalah bebas dari biaya pendidikan, kecuali siswa-siswi ini mereka memiliki orang tua wali atau tempat tinggal yang punya penghasilan lebih. Orang tua wali berhak untuk membiayai biaya pendidikan siswa-siswi yang bersangkutan sebesar 50%. Kemudian, persyaratan kedua bagi siswa-siswi yang kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa adalah siswa yang bersangkutan adalah anak yang sudah yatim atau piatu, atau orang tuanya benar-benar memiliki penghasilan di bawah 500.000 tiap bulannya. Anak-anak ini berhak mendapatkan keringanan biaya dengan pertimbangan apabila dia yatim atau piatu,
tetapi orang tuanya masih kuat, dia hanya dibebankan membayar biaya pendidikan 50%. Tetapi apabila penghasilan benar-benar tidak tetap, anak ini dibebaskan untuk membayar biaya pendidikan. Tentunya pihak sekolah mengharapkan anak-anakku sekalian dapat memberikan informasi yang benar, yang tepat, sehingga ketika kita memutuskan untuk memberikan beasiswa, tidak ada yang terlewatkan. Semua kami layani dengan sepenuh hati dan berhak untuk mendapatkan beasiswa. Berkaitan dengan beasiswa di atas, informasi yang perlu saya sampaikan yang kedua adalah mengenai administrasi keuangan sekolah. Tentu saja kita menempuh pendidikan tidak terlepas dari biaya pendidikan, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya lembaga pendidikan pihak sekolah berupaya supaya anak-anak semua walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tapi dapat menikmati pendidikan dengan proses belajar di rumah, dan ini membutuhkan biaya. Untuk itu, sebagai kewajiban orang tua, sebagai kewajiban siswa adalah membayar biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang berada di lembaga SMA GKST 2 terdiri dari 2 jenis. Nah, biaya pendidikan ini tidak disebutkan biaya, tetapi merupakan sumbangan orang tua yang terdiri dari sumbangan komite dan sumbangan pembangunan. Sumbangan komite ini dibagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu sumbangan komite dibayar full sebesar Rp100.000. Sumbangan komite yang membayar setengah sebesar Rp50.000. Sumbangan komite yang membayar 1/4 atau 75% sebesar Rp25.000. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika siswa-siswi yang bersangkutan mendapatkan beasiswa prestasi baik akademik maupun non-akademik yang berhasil di tingkat nasional mendapatkan potongan 75%, berarti hanya membayar Rp25.000. Kemudian yang berprestasi di bidang akademik mendapatkan potongan 50%, berarti hanya membayarkan uang sekolah sebesar Rp50.000 selama 1 tahun ajaran. Nah, apabila siswa-siswi seiring berjalannya waktu dan harus naik di kelas 2, mereka juga diberikan beasiswa, yaitu siswa-siswi yang mendapatkan juara umum di kelasnya mendapatkan potongan biaya pendidikan selama 2 bulan untuk yang juara 1, kemudian juara 1 umum, kemudian mendapatkan potongan biaya pendidikan 1 bulan bagi siswa-siswi yang juara 2 umum. Dan perlu diketahui juga bahwa sumbangan komite ini berlaku juga kepada siswa-siswi yang kakak adik atau yang tinggal di rumah yang sama. Apabila siswa-siswi tinggal di rumah yang sama 2 orang, yang satu hanya membayar full, yang kedua hanya membayar setengah. Kemudian apabila siswa-siswi yang bersangkutan tinggal di rumah yang sama ada 3 orang yang bersekolah di SMA GKST 2. Jelas, yang satu membayar full, yang satu membayar setengah sebesar Rp50.000, yang ketiga membayar 1/4 saja, yaitu Rp25.000.
Kemudian sumbangan pembangunan. Sumbangan pembangunan ini biayanya sebesar Rp250.000 per tahun. Nah, apabila siswa-siswi yang seperti saya jelaskan tadi tinggal di rumah yang sama, mereka hanya dibebankan satu orang saja yang membayar biaya pembangunan, sumbangan pembangunan. Nah, supaya proses belajar mengajar tetap berjalan lancar, tentunya kita harus membayar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu sumbangan komite dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan. Apabila siswa-siswi yang bersangkutan lalai dalam melakukan pembayaran, di bulan yang kedua sekolah akan mengirimkan surat tagihan atau pemberitahuan kewajiban siswa-siswi kepada orang tua melalui surat ataupun melalui pesan singkat WhatsApp ya, karena kita sudah berada di zaman milenial, jadi kita akan menggunakan fasilitas yang ada supaya bisa menjangkau informasi dengan baik antara pihak sekolah dan orang tua siswa atau wali siswa. Kemudian sumbangan pembangunan dapat diangsur atau dicicil sepanjang 1 tahun ajaran. Bagaimana cara pembayaran uang sekolah di masa pandemi COVID-19 ini? Tentunya kita takut untuk bisa bertemu secara langsung, apalagi penyebaran virus ini lebih banyak lewat uang. Nah, cara pembayaran yang diberikan oleh sekolah yaitu bisa dilakukan secara tunai dan dilakukan langsung di lingkungan sekolah, di lembaga. Di lingkungan sekolah diberikan secara tunai melalui pembayaran dilakukan melalui bendahara, kemudian bendahara berkewajiban untuk memberikan kwitansi atau bukti pembayaran, dan siswa-siswi diberikan kartu pembayaran SPP sehingga dapat terkontrol pembayaran uang sekolah dari setiap bulannya. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Kemudian cara pembayaran yang kedua yaitu dapat dilakukan melalui transfer di rekening sekolah. Nah, bukti transfer harus dikirimkan di pihak sekolah yaitu melalui pesan WhatsApp di nomor yang tertera di bawah ini. Nah, rekening sekolah itu berada di Bank Sulteng atas nama SMA GKST 2 Tentena. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai informasi beasiswa, mengenai informasi biaya pendidikan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat membuat anak-anak sekalian untuk tetap semangat bersekolah di lembaga SMA GKST 2 Tentena ini, sehingga anak-anakku sekalian boleh menempuh pendidikan tanpa merasa khawatir, tetapi tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Demikian, Tuhan memberkati. Terima kasih.